Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masih di menu penjualan ya. Kalau tadi kita mencetak quotation ya, quotation. Sekarang kita akan membuat invoice. Jadi urutannya sebelum kita membuat invoice, pertama kita buat dulu quotation seperti di video sebelumnya ya. Kita cetak quotation, setelah quotation selesai dikirim ya, quotationnya kita kirim via email di sini ya, kirim ke email. Nah, di sini gampang aja karena kan tadi di awal kita sudah input email calon pembeli, ya kan? Maka maka sebelumnya quotationnya kita download dulu di PDF ya, yang tadi kita simpan PDF, baru kita lampirkan di sini. Misalkan ini quotationnya, kita lampirkan. Setelah dilampirkan, baru kita kirim. Nah, email berhasil dikirim ya. Itu quotation kalau kita menawarkan produk kepada calon pembeli atau bisa berupa lembaga ataupun perorangan gitu kan. Nah, nanti untuk setting email dan email yang terkirimnya seperti apa nanti akan kita bahas pada video yang lain. Namun di sini kita akan membahas tentang cara membuat invoice. Jadi teknisnya sebelum membuat invoice kita buat dulu quotation. Setelah quotation selesai dibuat, bisa dikirim ya ke calon pelanggan atau calon pembeli. Nanti setelah mereka merespon, baru responnya ternyata misalkan ada perubahan harga misalnya. Baru kita buat invoice di sini ya. Cara membuat invoice itu kita tinggal dari quotation yang ada kita tinggal generate invoice. Nah, ini langsung ke invoice ya. Masih sama kita ke customernya yaitu PT Abadi Selalu invoice sekian. Cuman di sini ada tanggal jatuh tempo ya. Tanggal jatuh tempo kalau di quotation kan kita nggak ada. Misalkan kita oke, deal, projectnya deal, tapi maksimal bayar tanggal, kalau sekarang 24 Juli maksimal bayar tanggal 31 Juli. Oke, status di quotationnya belum bayar, maaf, di invoice-nya belum bayar, maka kita kunci invoice. Nah, ya, kita kunci invoice. Ini produknya tidak usah ditambah karena memang kita tidak ada penambahan produk. Kecuali ada penambahan setelah dikirimkan quotation, ternyata si buyer tersebut meminta untuk ditambah jumlah, atau silakan ya. Atau tambah produk lain silakan. Baru setelah itu kita cetak invoice. Cetak invoice. Nah, invoice di sini kita save as PDF ya. Ini namanya tadi quotation, sekarang invoice ya. Dari perusahaan PT Sejahtera Selalu kepada PT Abadi Selalu. Ini alamat perusahaan kita, ini alamat perusahaan tujuan ya atau pelanggan. Nomor surat sekian, nomor invoice sekian, status belum lunas. Jenis produknya Acer 100 unit, harga satuan 7.500.000, pajak PPN, PPH, subtotal. Nah, ini adalah subtotal, ini total dari harga produk. Sementara di sini total dari harga produk plus pajak. Jadi total teman-teman yang harus dikeluarkan itu dengan pajaknya itu 843.750.000 rupiah, gitu ya. Ini diterima oleh PT Abadi Selalu selaku pembeli dan diserahkan oleh Yono ya. Ini karena kita ngisinya ini Yono ya. PT admin PT Sejahtera Selalu. Bisa kita save di sini. Kita save misalkan, nah, apa? Kita save. Oke, itu cara untuk membuat invoice. Nah, gimana caranya untuk mengirim invoice tersebut, tagihan invoice-nya? Nah, sama kayak tadi. Kita kirim invoice. Bisa cetak surat jalan juga. Misalnya kalau produk kita memang produk yang membutuhkan surat jalan, kayak misalnya membawa barang keluar kota, harus ada surat jalannya ya, cetak aja surat jalan namanya ya kepada YTH PD Abadi Selalu ditangguhkan gitu ya. Ini surat jalannya. Nah, kita kirim via email. Kirim email. Nah, choose file. Nah, yang tadi ini filenya kita kirim.
Oke, berhasil dikirim, nanti akan kita cek ya email, hasil emailnya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.